Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Setia Restiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kota Bogor. Pada aksi nyata kali ini, saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Berikut ini cuplikannya. Tahapan pertama adalah pra-observasi. Berikut ini cuplikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf Bu, mau mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, mau konsultasi untuk supervisi Ya, besok Bu? baik, Bapak. Untuk jadwal Bapak besok ya, Pak ya? Ya, Di betul. kelas mana, Pak? Di 9E Bu, di jam ke-1 sampai jam Ya, ke-3. baik, insya Allah ya, Pak ya. Sebelumnya ini, Pak, untuk tujuan besok ini yang ingin dicapai dari supervisi, kegiatan supervisi ini apa ya, Pak? Ya, berkaitan dengan pembelajaran yang kedua Bu ya, pertemuan kedua yaitu teks cerita inspiratif Ya, yang tujuannya diharapkan siswa itu dapat menemukan informasi, ya. yang keduanya dapat menyimpulkan dengan tepat dari teks cerita inspiratif tersebut. Untuk kompetensi yang ingin dicapainya, kompetensi apa ya, Pak? Kalau kompetensinya berbicara Bu, berbicara. Kebetulan saya mengambil 4.11 itu, jadi keterampilan di sana. Jadi kompetensi yang secara spesifiknya Bapak ambil untuk kompetensi berbicara ya, Pak ya? Ya. Untuk indikator ketercapaiannya apa ya, Pak? Indikator ketercapaiannya siswa dapat menemukan informasi yang tepat dan juga dapat membuat simpulan dari informasi tersebut, nanti disampaikan secara lisan Ya, baik, Pak. ke kita dan teman-temannya. Ya. Dari indikator ketercapaian tadi yang Bapak jelaskan, kira-kira untuk ukuran keberhasilan dari pengembangan kompetensi itu apa ya, Pak ya? Keberhasilan indikator keberhasilannya siswa dapat mengungkapkan kembali, menyampaikan secara lisan Ya, ya. kepada semua ya di forum diskusi, dan anak tersebut dapat menyampaikan informasi juga sekaligus kesimpulan dari teks yang dibacanya. Ya, kalau misalnya saya berikan skala nih, Pak ya, dari 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi Bapak di mana nih, Pak? Untuk ukuran keberhasilan yang tadi Bapak sebutkan, Pak. Ya, ukuran keberhasilan yang bisa diprediksi itu saya berada di 7 Bu. Di 7 udah bagus ya, Pak ya. Harapan Bapak sampai Harapan saya sampai 9. Sampai Nah, 9. kalau bisa lebih ya. mudah-mudahan sampai 10 ya, Pak ya. Amin gitu. Baik Pak, jadi Bapak merasa masih ada di posisi angka 7. Kira-kira yang menjadi hambatannya apa ya Pak? Sehingga Bapak merasa masih di posisi angka 7 ini. Yang menjadi kendala itu saya masih bingung dengan pemilihan model yang akan saya gunakan. Banyak model yang mendukung ini, tapi mengingat waktu yang singkat juga ya. Nah, itu pencapaiannya itu akan sulit. Sehingga paling saya menargetkan untuk pertama itu 7 gitu Bu ya, yang dapat gambaran itu gitu Bu. Untuk menghadapi situasi seperti itu, kira-kira solusi yang ingin Bapak ambil apa ya, Pak? Ya, saya harus menentukan metode yang paling tepat. Pilih metode yang paling tepat, dan nanti kalau sudah dipilih metode yang paling tepat, saya harus betul-betul merinci tahapan-tahapannya supaya sesuai dengan waktu yang tersedia gitu Bu. Untuk prioritas keberhasilannya apa, Pak? Yang diprioritaskan dari solusi yang Bapak ambil itu, Pak? Ya, di ketepatan waktu itu, keberhasilan ketepatan waktu yang mendorong nanti keberhasilan si anak untuk mencapai kompetensinya itu. Memakai model pembelajaran apa ya, Pak? Berarti cenderung yang lebih ringan itu lebih singkat memakai model diskusi jigsaw Bu. Diskusi jigsaw. Iya. Iya. Tingkat keberhasilannya seperti apa itu, Pak? Kalau pakai metode jigsaw? Kalau pakai metode jigsaw dengan waktu yang tepat, tahapannya dirinci betul, insya Allah lah
mendekati 9 Bu. Soalnya ya Pak. Ini metode jigsaw. Iya. Kira-kira untuk mempersiapkan pemakaian metode jigsaw apa saja nih Pak yang harus disiapkan? Oh banyak Bu ya. Iya. Pertama materi. Lumayan rumit ya Pak ya? Iya betul, Iya. materi harus betul-betul dipilah mana yang harus dicari ini oleh kelompok asal dan kelompok ahli juga kembali ke itu. Terus yang berikutnya metodenya, modelnya, media pembelajarannya itu harus betul-betul menarik dan juga mendukung gitu ya aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut. Memakai penilaiannya, penilaian apa ya Pak ya? Ya, penilaiannya penilaian pengamatan kita, bisa nanti saya sendiri yang mengamati atau mungkin kelompok juga bisa yang melakukan penilaian, menilai temannya dengan kita menyediakan rubrik yang tepat untuk penilaian tersebut sehingga nanti waktunya tidak terlalu banyak untuk penilaian, bisa Bapak bergantian. sudah mempersiapkan dari mulai metodenya ya Pak ya, indikatornya, kemudian penilaiannya nih. Kira-kira yang membantu Bapak ada tidak Pak nih yang bisa membantu Bapak untuk keberhasilan yang supervisi besok itu Pak? Ya, keberhasilan yang sangat membantu itu pertama berarti dari sayanya ya, motivasi saya. Kedua, anak-anak di kelas juga harus antusias, harus kita betul-betul push motivasinya supaya ikut bergabung, belajar bersama, tidak ada yang tidak aktif. Dan yang terpenting lagi dari supervisor juga harus mendukung, saya kira menempatkan posisinya, tidak membuat saya grogi dan sebagainya gitu. Itu bisa jadi dukungan ya buat keberhasilan supervisi besok ya Pak ya. Insya Allah ya Pak, bismillah nanti untuk kelancaran supervisi besok ya Pak. Amin. Insya Allah jam pertama sampai jam ketiga, Iya, jam betul. pelajaran tadi Iya, ya Pak. iya. Insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan lancar Iya. untuk supervisinya. Iya. Dari pembicaraan tadi ini bisa disimpulkan bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, dari pembicaraan tadi saya jadi mengetahui Iya. kekurangan saya, persiapannya di mana dan apa yang harus disiapkan. Juga saya menjadi lebih optimis untuk besok tampil di kelas. Iya. Untuk pembelajarannya ada yang bisa dipetik ya Pak dari pembicaraan kita tadi itu? Banyak Bu, Iya. terutama di persiapan menyiapkan segalanya dari mulai materi, tujuan, metode dan sebagainya itu menjadi lebih lengkap dan saya menjadi lebih pede. Bismillah besok ya Pak ya, kita Amin. observasi ini sudah nggak sabar nih. Besok jam pertama sampai jam ketiga di Ya. kelas 9A ya. Salah, mudah-mudahan lancar ya Pak ya, sukses untuk observasinya nanti untuk Ya. proses supervisinya. Ya, nanti mau konsultasi lagi Bu ya setelah itu. Oh iya ya, besok kita observasi, mungkin kita nanti dijadwalkan lagi untuk percakapan pasca observasinya Pak ya. Ya. Kira-kira mau langsung atau gimana ya Pak ya? Ya, terima Ya. kasih Bu. Ya, baik, Pak. Ya. Maaf sudah mengganggu waktu Nggak Ibu. apa-apa ya Pak, sama-sama Pak ya. Iya, semangat pamit Bu. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Tahapan kedua, observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. Berikut ini cuplikannya. Gimana kabarnya di siang ini? Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mana donanya? Di rumah atau di mana? Siapa lagi yang tidak masuk? Ya, kita mulai. Silakan berdoa dulu. Pimpin oleh siapa nih? Ya. Pimpin silakan berdoa. Jangan. Yang akan mempelajari tentang cerita teks inspiratif lanjutan dari materi ini yang kemarin ya. Kita sudah memahami ciri-ciri dan sebagainya. Nanti kita lihat cara menyimpulkan ya bagaimana. Sebelum itu coba untuk menambah konsentrasi kita. Nah, kita coba posisi duduk yang paling nyaman.
Nah, tapi jangan sampai rebahan begitu ya. Yang paling nyaman, pejamkan mata, ya. Rasakan aliran darah yang ada di tubuh kita dari mulai kepala, wajah, bahu kiri, bahu kanan, tangan kiri, tangan kanan, jari. Letakkan jari Anda, tangan Anda di paha. Ya. Rasakan aliran darah saat ini. Tarik nafas perlahan. Buang perlahan. Pusatkan pikiran. Coba ingat mama kamu sedang apa sekarang? Apakah kamu berpikirkan bahwa apa yang sudah kamu lakukan hari ini yang terbaik ke mama kamu? Sekarang seorang anak disuruh untuk menancapkan paku setiap kali ia marah. Lalu setiap kali ia telah mengendalikan emosinya, ia disuruh untuk mencabut paku-paku tersebut. Walaupun paku-paku tersebut telah dicabut, tetapi bekasnya masih ada. Hal yang sama terjadi saat kita menyakiti perasaan orang lain. Kesimpulan dari teks cerita ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa saja menyakiti hati orang dan membuat bekas di hati mereka, sama halnya dengan paku yang menancap di pagar. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita telah mempelajari tentang teks cerita inspirasi berkaitan dengan cara menyimpulkan dan cara menyampaikannya secara lisan kepada orang lain. Nah, siapa yang akan memberikan pesan dan kesannya di pembelajaran hari ini? Silakan, siapa namanya? Diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Astianis Diasati absen 2. Setelah pembelajaran hari ini, saya dapat membedakan teks cerita tanggapan dengan teks inspiratif. Lalu, saya mengetahui ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Dan saya dapat mengetahui cara menemukan
Ya, tepuk tangan. Lengkap ya? Jadi dia ini lengkap sampai ke cara menemukan informasi dari teks cerita inspiratif. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya silakan. Berdiri, perkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Michelle dan Putri Irawan, absen 17. Jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan dari isi teks cerita inspiratif. Ya, tepuk tangan untuk kita. Setelah mencari informasi, menentukan informasi, dikumpulkan jadi sebuah kesimpulan. Ada lagi? Satu orang lagi, silakan naik. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Aksen Tiba, absen 3. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya jadi dapat menyampaikan kesimpulan dan cerita inspiratif kepada orang. Ya, terima kasih tepukannya. Teman-teman, akhir dari pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya, dan nanti akan bertemu lagi di cara menyusun teks cerita inspiratif. Ya, terima kasih tepukannya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan yang ketiga, percakapan pasca observasi. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam, Pak. Mohon waktunya Bu melanjutkan yang kemarin tentang observasi. Kemarin yang awal sudah, pelaksanaan sudah. Saya ingin melanjutkan ke yang pasca observasinya yang terakhir gimana Bu? Ya baik Bapak, alhamdulillah Pak ya, sesuai dengan kesepakatan kita dapat bertemu lagi untuk pasca observasinya ya Pak ya. Iya. Terkait dengan refleksi sekarang ini, kira-kira nih Pak, harapan Bapak dari percakapan kita hari ini bagaimana? Iya. Harapannya saya dapat menemukan apa yang kekurangan ya, dan kelebihan apa yang sudah dilakukan di observasi di kelas untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Ya, kemarin kita sudah Bapak ya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini boleh diceritakan kembali Pak, apa saja yang sudah dilakukan Bapak selama pembelajaran di kelas kemarin ini? Ya, alhamdulillah pembelajaran kemarin berjalan lancar ya, dari awal, dari pembukaan, dari awal pembelajaran ke pelaksanaan diskusi, juga ke membangkitkan keaktifan anak, juga PSE dan KSE ya kemarin itu juga sudah melibatkan anak. Itu hanya kemarin terkendala dengan waktu, kami dengan waktu yang seperti dikejar-kejar karena tahapan-tahapannya sangat banyak kebetulan gitu, sehingga ada beberapa tahap yang terlewati ya, terlompat karena di manajemen waktu itu, di waktu itu. Jadi ada kurangan mengenai manajemen waktunya ya Pak. Betul. Ya? Kalau kita hubungkan dengan indikator yang kemarin Bapak sudah tetapkan, kira-kira indikator tercapaiannya seperti apa Pak? Alhamdulillah itu kan kalau tercapaian itu sudah mendekati 90% lah. Itu keberhasilannya. Dari awalnya prediksi saya kan hanya 70-80 ya, ternyata antusias anak itu sangat baik, dan kebetulan anak-anak belajar itu waktu itu sangat siap. Mereka belajar karena situasinya masih agak pagi mungkin ya, itu Bu kemarin itu. Alhamdulillah sudah 90% Iya. Bapak ya. Ya. Menurut Bapak nih, setelah melaksanakan pembelajaran yang Bapak rasakan seperti apa nih Pak? Apalagi ini sudah 90% ketercapaian yang Bapak rasakan. Ada kepuasan tersendiri ya. Saya melihat di pembelajaran itu hampir semua anak lah terlibat gitu ya, dalam kegiatan diskusi, dalam menemukan apa yang dicari oleh mereka di pembelajaran tersebut gitu. Hanya ya itu tadi,
terkendala di waktu saja saya kira. Jadi ada dari nilai akhir itu ada beberapa anak yang masih kurang, sehingga saya bisa mengatakan bisa 90% itu dilihat dari ketercapaian indikator, juga kelancaran pembelajaran di pembelajaran saat itu. Iya, hebat sekali ya Bapak ya. Nih Pak, ada tidak Pak inspirasi yang timbul dari pengalaman Bapak selama mengajar kemarin itu Pak? Ada betul itu. Antara lain dalam mengelola kelompok terutama betul prediksi saya kalau memilih anggota kelompok itu harus betul-betul seimbang. Jadi antara anak yang gaya belajarnya kinestetik, gaya belajarnya audioter dan sebagainya itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi sehingga nanti di dalam diskusinya itu ada keseimbangan gitu. Itu jadi catatan bagi saya dan itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan sangat baik sebelum memulai pembelajaran kita gitu. Alhamdulillah ya Bapak berarti sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah. Ya, dari pengalaman terus dari perasaan yang Bapak rasakan selama mengajar kemarin itu yang disadari Bapak sekarang bagaimana Pak? Saya sadar ya, saya memahami kalau pembelajaran ingin berhasil dengan baik kita harus betul-betul siap dalam segalanya, baik dalam perencanaan, media, terus kesiapan anak-anak juga, pengelompokan anak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen waktu. Itu saya kira yang betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai menyiapkan anak, menghabiskan waktu dan sebagainya, sementara kegiatan intinya terpotong oleh hal-hal yang tidak diperlukan gitu. Insya Allah kedepannya itu menjadi pembelajaran bagi saya, terutama bagi saya dalam menyiapkan pembelajaran yang berikutnya supaya lebih bermakna dan baik bagi kita. Selain persiapan-persiapan yang tadi Bapak sebutkan, kemudian manajemen waktu yang harus diperhatikan, ada lagi tidak Pak yang harus dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya? Iya. Selain itu materi pembelajaran harus betul-betul diperhatikan juga, terutama untuk siswa yang mempunyai kemampuan lebih ya. Itu jadi jangan kita menyamakan semua anak di level yang sama, sebab ada anak yang ternyata lebih cepat gitu, lebih cepat menguasai, lebih cepat menyelesaikan tugas tertentu, dan itu harus jadi perhatian bagi kita, sehingga diperlukan adanya pengayaan, materi pengayaan bagi mereka supaya tidak merasa terabaikan gitu. Saya sudah sampai di sini kok dibiarkan gitu, atau diberi kesempatan untuk tutor sebaya. Tutor sebaya itu memberitahu ke temennya yang dirasakan masih belum sampai gitu, seperti anak yang punya kelebihan itu. Jadi kesiapan belajar siswa itu harus benar-benar diperhatikan ya Pak. Betul. Bapak udah pembelajaran berdiferensiasi sekali Pak ini Pak. Alhamdulillah. Pembelajaran yang berpihak pada anak ya Pak. Iya, betul. Iya. Ya, baik Bapak. Dari percakapan kita ini ada yang bisa disimpulkan ya Pak? Alhamdulillah dari percakapan hari ini dengan Ibu saya banyak belajar, banyak menemukan hal baru, apa yang belum terpikirkan oleh saya ternyata muncul, dan banyak sekali hal yang harus diperbaiki oleh saya untuk pembelajaran yang berikutnya. Insya Allah nanti pembelajaran yang saya lakukan akan lebih baik lagi. Alhamdulillah baik Bapak, kegiatan pasca observasi sudah kita laksanakan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita dapat ambil manfaatnya, kemudian dari kekurangan-kekurangan yang belum sempurna ya Pak ya, kita bisa perbaiki. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa mengemban amanat lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi dan mengajak teman-teman. Baik Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bagus sebetulnya, tapi kita perlu menyiapkan apa ya namanya sejak awal. Jadi di awal semester itu ya, kalau menurut saya di awal semester itu harus bareng-bareng hayu dengan guru BK gitu ya, dengan wali kelas juga gitu, dengan guru apa yang selevel gitu, harus betul-betul menyiapkan. Kan itu si anak itu tidak mungkin berubah drastis dalam 1 semester atau setengah semester kalau menurut saya. Jadi kalau si anak di awal sudah terdeteksi mempunyai gaya belajar kinestetik, itu akan cenderung terus gitu ya, perubahannya itu nggak akan drastis. Nah itu kalau dilakukan di awal itu akan memudahkan kita memilah. Jadi nggak berkali-kali maksudnya gitu. Kan yang udah kan kejadiannya kita temukan di tengah perjalanan kita kan kita, aduh materinya belum mau sini nanti, padahal dalam kurikulum yang baru kan kita diizinkan dari tidak semua Iya. kita apa-apa. Iya. Tapi paradigma sekarang masih belum bisa berubah, itu tetap ujian materi. Betul Ya kan? kan. Saya sudah bilang berkali-kali sama teman-teman, nggak apa-apa mbak. Iya. Nah, kita sekarang paradigma yang belajar itu berubah. Iya betul. Asal ada kesepakatan kalau di satu levelnya beda level guru gitu di bahasa Indonesia itu kan ada 3 ini. Yang kelas 9 namanya saya, Butia dengan Putri itu. Jangan sampai maksudnya nanti kalau misalnya ujian tengah semester, ulangan tengah semester, ada materi yang belum. Itu yang kita jaga, gitu. Itu yang kita jaga. Kesepakatan. Ini sekarang sampai di sini ya. Kalaupun pembelajaran belum sampai sana gitu ya, misalnya saya belum nih, ini udah kemana Bu Tite? Nanti saya ngerem beliau. Nanti kalau ulangan tengah semester jangan dulu ke sana ya. Kan gitu kesepakatannya gitu. Jadi ada yang ke MPN ini kalau yang levelnya, kalau IPS mah semua kan satu orang ya, itu nggak masalah. Jadi persiapan belajar tuh di awal ya. Di awal betul. Sebenarnya kita pas mau ngajar kita Nah itu makanya di awal itu yang jadi gaya belajar anak tuh sudah diketahui oleh semua guru ya. itu Terus BK mensosialisasikan BK itu sudah diberitahu oleh saya. mensosialisasikan lagi ke guru mapel. Ya. Jadi kita menyusun nih FPPA untuk ini FPPA. Tapi kadang guru itu nggak mau repot. Iya betul, intinya itu. Iya. Jadi kalau kadang untuk merubah seseorang juga susah, merubah pandangan seseorang. Karena kebiasaan orang. Nah, jadi dia udah ada zona nyaman. Iya. Capek-capek. Apalagi di sini Nanti barangkali bisa diterapkan untuk kita, yang apalagi yang beberapa kalau bapak ibu ini. yang satu mapel itu kompak, enak dulu menggunakannya. Kita nanti kan merintis komunitas praktisi ya, jadi kita tuh harus nggak capek-capek memberikan pengajaran, memberikan. Iya, tinggal ngebuka aja nih sekarang ini gitu. Iya, tapi Ada yang memikirkan tugas ada yang mampu tapi nggak mau. Iya betul. Ada yang Ada yang banyak. dananya. Mampu tapi nggak mau. Jadi untuk perubahan yang udah bertahun-tahun dilaksanakan itu juga cukup sulit. Gitu. Iya. Untuk membentuk komunitas praktisi, ayo kita nulis. Wih, itu susah. Kerjaan. Tapi di sini alhamdulillah ya. Ya, tapi kan sebenarnya saya kita nih guru penggerak. Kadang kan di sekolah itu kan dijadikan sebagai motor, ya kan? Tuh ada guru penggerak, tuh ada guru. Jadi tumpuannya ke dia. Mereka juga pekerjaannya tuh harus didukung oleh. Iya. Iya. Iya, sama-sama Ibu. Demikian praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching yang saya lakukan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.